Halo semuanya, anak-anakku sekalian, kita berjumpa kembali. Kali ini yang akan kita bahas yaitu materi kelompok sosial di dalam masyarakat. Sebenarnya materi ini tanpa perlu kita pelajari, kita sudah bisa mengaplikasikannya dalam sehari-hari. Nah, cuma apakah yang kita aplikasikan itu sudah tepat atau hanya berlangsung begitu saja tanpa kita tahu, tanpa kita bisa pelajari apa yang kita temukan di dalam kelompok sosial itu. Oke, langsung saja mari kita lanjut. Nah, ini ada quotes di sini. Aku harapkan kalian membuat status di saya sudah pelajari ini. Jadi di sini dikatakan bahwa selalu ingat bahwa Anda adalah seorang pribadi yang unik. Begitu pula dengan orang lain. Margaret Mead. Jadi inti dari quotes ini, kita itu tidak boleh merendahkan diri. Artinya sama seperti orang lain, kita harus menghargai juga diri sendiri. Jangan pesimis dalam hidup ini. Apapun yang orang lain bisa, pasti kita bisa lakukan. Itu. Oke, kita lanjut. Nah, kelompok sosial. Oke. Nah, kalau mau dipikir, mengapa belajar kelompok sosial dan apa pentingnya kelompok sosial di masyarakat? Jika kita pikir-pikir bahwa tanpa kita pelajari materi tersebut ini, kita sudah mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita, ya. Cuma kembali lagi ke pernyataan sebelumnya, apakah kita bisa menganalisis kelompok yang kita masukkan itu, atau kita ternyata dalam kehidupan ini tidak sadar bahwa kita ini termaksud kelompok sosial yang kita tidak sadari. Aku kasih contoh itu misalnya seperti netizen. Nah, biasa kalau bahasa seperti zaman sekarang itu netizen. Bisa saja kita ini termasuk netizen terhadap suatu hal-hal yang kita komentari. Misalnya kalau ada apa yang unik, kita memberikan komentar di situ, apakah itu positif atau negatif, apakah itu masuk dalam kelompok sosial atau tidak. Nah, itu kita akan pelajari nantinya. Kita juga berpikir bahwa kelompok itu adalah perkumpulan. Kelompok adalah di mana terdiri dari satu orang atau lebih. Nah, sebenarnya itu berbeda. Kelompok dan perkumpulan itu berbeda. Kalau kelompok, dia memiliki tujuan yang pasti, tetapi kalau perkumpulan itu hanya spontan terjadi karena adanya suatu sebab akibat, misalnya seperti orang kecelakaan. Itu tiba-tiba spontan orang pasti akan berkerumun di jalan raya tersebut. Misalnya saja seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya nantilah kita akan bahas secara perlahan-lahan. Nah, oke, yang berikut, pastikan bahwa buku yang ada di tangan kalian adalah buku yang kalian lihat di layar HP atau laptop kalian, supaya sinkron antara materi yang Pak Guru ajar melalui buku tersebut dengan nantinya tugas yang akan Pak Guru berikan di dalam buku cetak tersebut ini. Jadi pastikan dulu bahwa buku yang ada di layar kalian ini sama dengan buku yang ada di tangan kalian sekarang. Nah, kita lihat indikator untuk pembelajaran kita ke depan: mendeskripsikan dasar-dasar pembentukan kelompok sosial, mengidentifikasi berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat, memahami karakteristik khusus atau partikularisme dan eksklusivisme kelompok, mendeskripsikan dinamika kelompok sosial, memahami pola hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Nah, kira-kira kalau melihat gambar yang ada di layar kalian, apa yang langsung ada dalam pikiran kalian? Obama, Presiden Amerika. Oke, Pak Guru kasih tambah lagi gambarnya. Nah, bukan hanya Obama, tapi ada semacam perkumpulan. Nah, pasti sudah jelaskan. Benar sekali bahwa yang terlihat bahwa adalah sebuah keluarga. Keluarga itu merupakan suatu kelompok sosial di dalam kelompok sosial yang pertama yang kita temui ketika kita lahir dalam dunia ini. Jadi mau tidak mau, sadar atau tidak, terima atau tidak, kita itu sudah mempunyai kelompok sosial walaupun kita tidak sadar, yaitu keluarga. Karena di dalam keluarga ada tujuan-tujuan yang pasti, ya.
Keluarga adalah salah satu bentuk kelompok sosial. Di dalam keluarga ini kita dilahirkan dan dibesarkan. Lanjut. Nah, ini tokoh yang membahas tentang kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Paul B. Horton dan Chester L. Hahn. Nah, kalau kita memakai perspektif Paul B. Horton dan Chester L. Hahn, sini dia katakan bahwa kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya. Jadi harus sadar dulu bahwa dia ini termasuk dalam suatu anggota. Sekarang yang jadi pertanyaan gini, misalnya apakah jika kita misalnya melihat di rumah sakit tadi misalnya orang-orang yang agak luar biasa seperti itu, apakah mereka termasuk kelompok sosial? Itu menjadi pertanyaan kita. Nantinya Pak Guru akan tanyakan apakah mereka itu termasuk kelompok sosial atau tidak. Kita lanjut. Nah, poin A, dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Hakikat kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Ini contoh di sini anggota pramuka. Nah, ini dia hakikatnya, yaitu poinnya saling berinteraksi atau saling berhubungan. Jadi kelompok misalnya antrean, misalnya kalau kalian pergi nonton bioskop di XX1 atau di bioskop lainnya, itu dalam antrian itu kan termasuk perkumpulan dalam antrian kita ketika kita mau membeli tiket nonton film bioskop misalnya, itu kan termasuk perkumpulan di situ. Tetapi apakah kita berinteraksi? Ya itu tergantung lagi. Jika yang kita temani untuk antri kalau teman-teman kita, ya mungkin saya terjadi interaksi dalam, atau penonton misalnya penonton publik, apakah terjadi interaksi? Nah, itu nanti kita akan bahas secara perlahan-lahan ya. Kita lanjut saja. 3 kriteria suatu kelompok menurut Robert Camerton. Nah, ini 3 kriterianya. 1. Memiliki pola interaksi. 2. Pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. 3. Pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Jadi bukan hanya kita sadar bahwa kita termasuk kelompok tersebut, dalam kelompok tersebut, tetapi orang yang ada dalam kelompok tersebut juga menerima kita, mengakui kita ada di dalam kelompoknya. Jadi ada timbal balik. Contohnya seperti pemain bola misalnya. Nah, pemain bola kan mereka saling sadar bahwa saya mempunyai kelompok atau saya mempunyai teman di kelompok saya. Begitu juga sebagai teman-teman yang lainnya. Jadi pada dasarnya ada terjadi saling mengakui antara satu dengan yang lain. Baik, mungkin cukup untuk pertemuan kali ini. Kita lanjut pada yang berikut ini. Thank you.